Apa saja kewajiban istri dan suami dalam rumah tangga? Makanya kalau nasihat pernikahan dengar baik-baik. Yang pertama, kasih dia makan. Ibu udah makan? Yang kedua, kasih dia pakaian. Ini istri yang sudah dapat pakaian. Di luar sana ada perempuan yang tingginya 170, dikasih laki 1 cm. Akhirnya ditarik ke atas, buka bawah, buka atas. Ada pula pakaian belum selesai dijahit udah dipakai. Roknya panjang, resleting belum berpasang. Langsung lewat, terbuka. Ustaz nengok, saya tidak nengok, tertengok. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidik. Aslinya suami, engkau yang mendidik istrimu, tapi karena engkau pun tak layak, tak bisa mendidik, kau bawa suami istrimu pengajian. Adik, masuk kita pengajiannya. Iya bang, aku kan jahil goblok, abang tak usah ngaku, aku memang udah tahu di dalam. Yang kelima, perhatian. Istri itu perlu diperhatikan, perlu ngomong, speak up, ngomong. Adinda, belum pernah aku nengok perempuan secantik ini. Serius nih bang, amazing. Begitu. Kalau tidak diperhatikan, dia akan mencari perhatian di luar sana. Kalau nampak ada perempuan pakai gelang gemerincing, jalan kericing, itu dia ingin mencari perhatian. Dipakainya kerudung sampai macam punuk onta naik ke atas tuh. Baju sudah bagus panjang, diikat pakai kabel di tengah. Itu perempuan-perempuan ingin mencari perhatian karena tidak diperhatikan. Bapak panggil dia, tengok Nabi Muhammad SAW memanggil. Mana pernah Nabi manggil nama Aisyah? Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang putih, kulitnya putih kemerah-merahan. Ustaz, boleh saya panggil istri saya Humaira? Boleh. Balik nanti panggil ya Humaira. Tapi dia tak putih Pak Ustaz, tak apa-apa, menyenangkan hatinya. Balik nanti ya Humaira. Jangan terlalu jujur. Ini bini panggil dia Hajar Aswad. Hitam setambuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Itu. Tapi dulu saya dipesan orang waktu belum nikah, kau kalau nikah jangan sama hitam manis. Kenapa? Habis manisnya tinggal hitamnya. Itu tidak benar. Saya mau tanya, masalah terjadi kadang dianggap sepele tentang laki-laki satu mobil dengan 2 orang wanita atau lebih yang bukan mahram. Apakah dia hukum khalwat? Kalau bukan khalwat, bagaimana hukumnya? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, tidak boleh berdua-dua dengan yang bukan mahram illa ma'ati mahramin, kecuali dengan mahram. Berdua laki-laki, perempuan tak ada mahram. Bagaimana kalau satu laki-laki, 2 perempuan terpelihara, tidak orang jahat? La tajtami'u ummati ala dhalalatin, mereka tidak bersepakat dalam kesesatan, tak masalah. Tapi sekarang kalau sudah satu laki-laki 2 perempuan, orang yang tidak benar, orang yang jahat, bersekongkol dalam perbuatan maksiat, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sampai sekarang tak pernah bersatu sendiri 2 perempuan. Kenapa? Sampai sekarang belum ada lagi yang menawarkan Pak Ustaz. Takut kepada Allah, maka daftarkan anak sekolah, masukkan anak Anda ke sekolah ini, masuk perguruan tinggi tanpa tes. Cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, tapi agamanya kosong. Sedangkan nanti yang akan kita bawa mati adalah din, agama. Idza ja'akum man tardawna dinam, kalau datang laki-laki yang kau suka agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, wazawwijuhu, nikahkan anakmu dengan dia, karena yang dipandang agamanya. Nikah karena harta akan binasa, nikah karena suku akan rusak, nikah karena kuasa akan sirna. Tapi kalau nikah karena agama, itulah yang tak akan lekang karena panas dan tak akan laku karena hujan. Mari kita jaga karena agama. Apa hukum baca Quran tak pakai tajwid? Rubbat halil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran? Kenapa? Karena tak betul tajwid makharijul hurufnya. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah. Kenapa? Tak pernah aku baca. Belajarlah baca. La taj'alu buyutakum
qubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa rumah itu kuburan? Karena tak pernah dibacakan Quran di dalamnya. Maka sebelum tidur malam baca Quran, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Rabbin nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, hembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, kepala, ke badan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mimpi nampak setan hantu di balong tanah, baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitanir rajim. Apa yang kita lakukan? Baca Quran. Baca Quran. Belajar. Tidak ada kata-kata terlambat. Belajar baca Quran. Ada orang masuk Islam di Prancis, Paris, Prancis, umur 60 tahun, belajar baca Quran. Kawan saya pulang dari Kairo, nama tak boleh sebut. Man, aku waktu pulang Kairo dapat kerja. Apa kerja kau? Ngajar ngaji. Siapa yang kau ajar? Pendeta. Hah? Kenapa kau ajar pendeta? Rupanya dia mau S2 ke Vatikan. Syarat S2 Vatikan harus bisa baca Quran. Kebetulan aku dapat jadi gurunya. Berapa lama kau ajar dia? Sebulan ku ajar, bisa baca Quran. Sekarang mana dia? S2 di Vatikan. Ah, dapat dosa lah kau. Itulah aku pusing sekarang. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oleh sebab itu belajar Quran. Yang tak betul baca Quran selama ini, yang tak bersuara baca Quran, baca. Ini banyak orang baca Quran ujung-ujungnya. Lu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Ustaz permisi ya, mana jemput gigi dulu. A'udzu billahi minas syaiton. Apa syaiton? Macam mengalau ayam. A'udzu billahi minas syaiton. Bukan syaiton. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang kali itu pula. Kau bacalah. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Awaklah muji diri sendiri, siapa lagi? Lebih utama mana Pak Ustaz? Baca surat Al-Kahfi apa Yasin malam Jumat? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi petang Jumat, malam Jumat, siang Jumat, sore Jumat, Allahu min nur, diberikan Allah dia cahaya, bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Sampai kapan? Sampai Jumat berikutnya. Bagus baca surat Al-Kahfi. Kalau baca Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Dua-duanya baik. Malam Jumat baca Al-Kahfi, baca surat Yasin. Malam yang lain baca surat Yasin. Apakah kalau kita ghibah harus meminta maaf dengan cara mengakui bahwa kita pernah membicarakan? Tak perlu. Kalau kita minta maaf, tak perlu sebutkan salah kita. Bu, minta maaf lahir batin ya, dah, tak perlu. Bu, aku kemarin ceritakan yang urusan itu. Kalau bapak begitu, Pak, aku minta maaf ya Pak, ya dah selesai. Pak, aku minta maaf, kemarin bini bapak buat 3 hari. Oh, ya, tunggu sebentar ya. Bawa paling panjang. Ya, ini langsung. Yang perlu kita bicarakan itu kalau terkait dengan masalah harta. Ini sempadan tanah BPN, Badan Pertanahan Nasional, ini batasnya. Tiba-tiba tengah malam tengok tak ada orang geser. Itu perlu, Pak, dulu pernah aku geser, hari kita ukur baik-baik. Oh, kau yang geser patut di mana? Kenapa kau geser balik? Saya takut Pak dengan ceramah Ustaz Somad kemarin, katanya sejengkal saja kau geser, maka akan dililitkan ke lehermu sab'i arabin, 7 lapis tanah, tuwiqa, dililitkan ke leher. Jadi kau geser berapa? Saya tak ada sejengkal. Berapa? 2 meter Pak. Jauh ini. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang,
di akhirat dia akan membawa kecurangannya terkait dengan masalah harta. Jangan curang, jangan tipu, jangan ghish, jangan zulm, aniaya, karena kau akan membawa kecuranganmu pada hari kiamat. Ada yang curang masalah zakat kambing, nanti mikul kambing, pasti keren kalau mikul. Ada yang mikul bakwan, yang dulu waktu sekolah makan 3 bayar 1, mikul salah lawa, tahan kan. Yang terhormat, ini surat nih, YTH Ustadz Abdul Somad, apa hukumnya bisnis transaksi digital Bitcoin maupun WX coin dalam pandangan Islam? Apapun nama transaksinya, makin canggih dunia ini, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Dulu jual beli langsung, aku jual duku ini kepada engkau tunai sah. Sekarang jual beli enggak, www.duku.com. Segera pesan duku seperti ini akan dikirimkan ke alamat Anda. Mau ingin yang berkulit, berbiji, atau jusnya, namanya e-commerce, maka boleh selama selamat dari 3. Pertama, tidak ada zulm, tak ada aniaya. 2, tidak ada ghish, tak ada tipu-tipu. 3, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian. Selamat dari gharar, selamat dari aniaya, selamat dari tipu-tipu. Apapun nama transaksinya boleh. Tapi kalau ada aniaya, ada ghish, tipu, ada zulm, ada gharar, gambling, maka haram. Oleh sebab itu, maka Bitcoin, e-commerce, jual beli digital, jual beli transaksi macam-macam, coba perhatikan, ada tidak? Dan alhamdulillah di Bengkalis masalah ekonomi akan selesai. Kenapa? Karena ada sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah, sekolah syariah. Jadi masalah transaksi-transaksi syariah ini selesai. Apa perbedaan Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah? Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah sama-sama organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Ada rumah sakit NU, rumah sakit Muhammadiyah, ada pesantren NU, pesantren Muhammadiyah, ada lembaga sekolah NU, sekolah Muhammadiyah. Maka ini beda dalam masalah fikih. NU mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan Muhammadiyah pakai majelis tarjih, ditarjihkannya mazhab Hambali, bismillahnya sir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak mahram, mazhab Syafi'i batal. Muhammadiyah ditarjihkannya mazhab Maliki, bersentuhan kalau tidak bersyahwat tak batal, kalau bersyahwat batal. Kau tadi kan udah sentuhan sama istrimu, kenapa kau tidak wuduk lagi? Aku tak bersyahwat, tak batal. Sama bini kau tak bersyahwat, sama bini orang baru aku bersyahwat. Sholat subuh tadi di Merangin, saya tidak jadi imam, saya tak tahu ya bagaimana mazhabnya, maka saya jadi makmum. Paling enak jadi makmum. Mazhab Syafi'i pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma atait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Cukup 5 diaminkan, sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yaqdu alayk, wa innahu la yadhillu man walad wa la ya'izzu man adait, tabarak rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan aja. Nanti kalau selesai sholat ada kawan nanya, apa yang kau baca tadi? Apa kau tengok mulut? Aku tengoklah tempat sujud. Nah, jadi perbedaannya masih dalam masalah furu'. Muhammadiyah sama NU sama-sama sepakat sholat 5 subuh, zuhur, asar, maghrib. Dulu anak muda NU sama anak Muhammadiyah bertengkar, berdebat sampai jam 2 malam masalah kunut subuh. Sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi yang mempermasalahkan kunut subuh. Kenapa? Karena sama-sama enggak semeng subuh. Yang satu pakai usolli, melafazkan niat. NU pakai melafazkan niat, usolli fardal maghribi salasa raka'atin. Muhammadiyah enggak, Allahu Akbar. Niat di mana? Niat dalam hati, Mas Bro. Dia mati. Kau kenapa dilafazkan? Takut dia cemas, karena kalau tidak dilafazkan Allahu Akbar,
Salat maghrib atau salat isya ya? 3 rakaat apa 4 ya? Jadi imam mau jadi makmum ya? Mukim apa musafir ya? Qadha apa ada ya? Maka dilafazkan salatnya salat apa? Usolli fardal maghrib. Berapa rakaat? Salasa. Makanya bahasa sholat itu bisa dipakai umroh nanti sama Ustaz Ican Rizal Dahlan kalau pergi ke Makkah. Second van, kata polisi, nyasar, tak tahu tempat pulang dari masjid. Tinggal di mana? Di hotel, nggak tahu hotelnya apa. Gimana cara minta tunjukkan hotel sama polisi? Ya polisi, ihdinas sirata hotel. Dia nanya, Daurkam, tinggal di lantai berapa? Salasa rakaatin, lantai 3. Kalau 4, 4 rakaatin. Yang susah lantai 7. Berapa ya? Al-Maghrib wal Isya. Kapan berdirinya Pak Ustadz? Oh, Muhammadiyah 1912, sedangkan Nahdlatul Ulama 1926, sedangkan Al-Wasliyah 1930. Ini Perti Tarbiyah Islamiyah juga sekitar begitu. Jadi mereka ini pada awalnya adalah berawal dari Makkah Al-Mukarramah, pulang ke negeri kita mendirikan ormas. Siapa namanya? Mbah Hashim Asy'ari, di mana? Di Jombang, pesantrennya Tebu Ireng, mendirikan ormas Nahdlatul Ulama. Datang pula di Yogyakarta Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa nama tempatnya? Sleman. Bahasa Arabnya Sulaiman, Inggrisnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta Sleman, sampai di Kuala Tungkal Paleman. Mama Paleman. Ada pula ulama besar dari Makkah datang ke kota Medan, Sumatera Utara. Siapa namanya? Syekh Hasan Maksum, mendirikan ormas namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah, Al-Wasliyah. Datang ulama besar dari Makkah pulang ke Bukit Tinggi, mendirikan pesantren, dipanggil dia dengan panggilan Inyak Canduang. Namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli bersama Inyak Jaho, Inyak Candung, mendirikan ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Perti, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Watan, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana hukumnya makmum yang ketinggalan 3 gerakan wajib dalam sholat? Apakah tetap terhitung berjamaah atau keluar dari jamaah? Bukan masbuk. Di mana dia tak masbuk bisa ketinggalan? Tertidur apa? Maka kalau tinggal 1 rukun batal iqtidah. Kita dengan imam iqtidah. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Maka kalau ketinggalan 1 rukun, dia tidak lagi dianggap sebagai bermakmum kepada imam. Putuslah iqtidahnya, tidak lagi dianggap sebagai orang yang sholat berjamaah. Bagaimana cara menciptakan generasi yang Qur'ani? Langkah apa yang paling efektif untuk mewujudkan masyarakat untuk cinta kepada masjid dan memakmurkannya? Dimulai dari mendidik anak itu sejak kapan Pak Ustadz? Mendidik anak dimulai dari mencarikan ibunya. Benih yang baik diletakkan di tanah yang kering kerontang, maka yang tumbuh bukan bunga mawar, tapi yang tumbuh adalah bunga kaktus. Ditengok tak sedap, dicium hidung awak tak. Itulah nasib bunga kaktus. Nama anaknya siapa? Kanaan. Siapa yang bernasib seperti itu? Nuh. Gara-gara bininya durhaka. Ada lagi di atas durhaka, durhalik. Oleh sebab itu maka pilihlah ibunya yang baik-baik. Mana contoh ibu yang baik? Semua ibu-ibu yang datang ini baik-baik. Kalian anak-anakku, ini bagi yang sudah terjadi saya tak ceramahi lagi. Yang udah nikah, jaga aja lah yang ada. Jaga-jaga aja. Jangan nanti balik dari sini saling menyalahkan. Patutlah anak kita tak baik, karena kau tak baik. Abang pun hantu gitu. Abang kan baru 2-3 kali ini aja dengar pengajian. Itu pun kan aku yang bukakan YouTube. Jangan saling menyalahkan. Karena kalian sepakatlah maka anak itu lahir. Tapi bagi kalian anak-anakku yang belum nikah, habis tamat SMK ini kalian kuliah, setelah kuliah nanti kalian cari balik ini yang penyebab-penyebab. Karena kalau kalian dapat nanti yang sundel bolong, anak kalian tentu jadi Dracula. Maka kalian cari yang baik-baik insya Allah. Ustaz Somad, masih ingat dengan saya Pak Ustaz?
ingat-ingat lupa. Saya mahasiswa bapak loh pak. Mana aku ingat banyak mahasiswa. Dulu kata Ustaz di lokal kalau nikah itu perempuan sifatnya 4. Kaya, cantik, taat beragama, keturunan orang baik-baik. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustaz? Kalau ada ngapain aku kasih ke kamu? Jangan kau cari perempuan yang sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari perempuan sempurna, maka seumur hidup takkan berumah tangga. Jangan kau cari yang terlalu cantik, nanti jadi fitnah. Apa kata orang? Pakai pelet ya. Jangan pula kau cari yang buruk. Kenapa? Kau mana-mana sendiri, takut bawa undangan. Main. Yang sedang-sedang aja. Cantik itu kan relatif. Semua orang mengatakan jelek, kata kita cantik. Tunggul pun lama-lama tengok cantik. Setelah kau dapat yang baik, perempuan solehah-solehah ini, lalu kalian pun menikah. Saya sudah datang ke rumah bapaknya, ditolaknya Pak Ustaz gimana? Jangan kau datang sendiri, kau bawalah Ustaz. Kau bawa Ustaz. Ada 2 pilihan, tentu Ustaz sebelah kanan, Ustaz sebelah kanan. Kau bawa ke sana. Kau bawa. Calon mertua kau itu orangnya sukunya apa? Suku Jawa Pak Ustaz. Kau cari Ustaz Jawa. Tentu dia akan ngomong Jawa nanti kan. Pripun kabarin ke api Ustaz kredino atau kau kene? Iya. Loh iki calon mantu iki kok apik tenan lah. Apik iki santri iki lho. Hafal Quran 30 juz, ora juz 30. Calon mertua kau itu orang apa? Orang Minang Pak. Carilah orang Minang. Iko Pak orang Jawa nah. Iko orang yang tak ada duanya di dunia kau Pak. Iko surang sih kau lah. Iko last edition kau. Direkodnya nanti. Cari, insya Allah. Tapi jangan ajak saya. Saya takutnya nanti saya kalian ajak, saya pula yang dapat. Dah, setelah jangan pacaran-pacaran. Kalian merusak yang baik dengan pacaran. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, bombong. So pacaran-pacaran. Apa kalian pacaran-pacaran? Kalian jaga aja itu, jaga. Pacaran itu penuh dengan kepalsuan, bohong. Oh Adinda, kolah bulan, kolah bintang, setengah nafas gue pergi, pret. Dulu sebelum nikah ya, hati-hati ya. Mana aja mata gue tadi? Ada kalian cerita yang pahit-pahitnya aja. Dari awal tuh cerita pahit-pahit. Adinda, aku memang tak kaya, tak bisa aku bawakan sebongkah berlian. Aku hanya ingin kau menemani aku sampai kematian tiba. Maukah aku menemani susah. Nanti kalau kita menikah hanya beralas koran, tak apa-apa bang. Makan hanya sekali saya tak apa, tapi jangan lama-lama bang. Agak 2-3 minggu kira. Habis itu mah parah tuh bang. Setelah kalian punya anak, kalian didiklah dia. Kalian didik 2 tahun pertama susukan, peluk cium. 2 tahun kedua, 4 tahun lari-lari, lompat-lompat. 2 tahun ketiga hafal surat pendek. 7 tahun mulai agak keras sedikit, pukul dia. Wadribuhu, tapi pukulnya janganlah pukul mengamuk. Ini sampai hilang telinga anak semua. Nanti tanya kawannya sekolah, kemana telinga? Itulah makku dulu memang. Begitu ditariknya lepas nanti. Tapi yang paling ampuh adalah memberikan contoh suri tauladan ya. Mendidik anak bukan macam memandikan bro, tapi macam memandikan kuda. Macam mana memandikan kuda? Bawa kuda itu masuk ke sungai, dia basah, kita pun basah. Kalau bro tak begitu, ikat dia pakai rantai, campakkan dia, tonton dari atas. Anak tak bisa begitu. Kita pergi ke masjid sama dia, bawa dia ke masjid, bawa dia ke masjid. Ini tak pergi ke masjid. Ayah udah berasa. Bisa. Baca Quran. Tak bisa. Habis maghrib, matikan TV, matikan HP. Duduk bos. Duduk isi. Baca Adinda. Iya bang. Baca apa ya sih? Bapak Ar-Rahman. Ayah, ulang balik. Agak dekat azan. Salam Allah. Walaupun bapak tak pandai mengaji, tapi diam-diam datanglah ke Imam Qori tadi. Pak Imam,
aku sudah kusuruh anak biniku mengaji. Aku malu kalau cuma nyuruh aja, nanti mana tahu disuruh mereka gimana nih. Ini waktu udah mendesak nih Pak Imam, tolong Pak Imam ajari aku ya. Iyalah, tapi janji Pak Imam di 4 mata kita ngaji. Kata Pak Imam jangan 4, 3 pun bisa aja, itu nama Al-Quran. Oh, akhirnya belajarlah mereka 4 mata. Tiba-tiba sampai pulang ke rumah, ibu tuh senyum-senyum. Loh, kenapa kau senyum? Abang ngaji ya? Loh, dari mana kau tahu? Masjid itu kan ada CCTV-nya Bang. Nyata Pak Imam tak bisa juga diajak kompak. Ini udah habis betul kertas karton. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah. Alhamdulillah, jangan jadi hamba setan. Saya sudah cerai dengan suami, harta gono gini dia tak mau bagi, sehingga saya memutuskan untuk tidak keluar dari rumah. Dia pun tak mau mengalah. Kami tetap satu rumah. Apa hukumnya Pak Ustaz? Tak boleh, karena kalau sudah habis talak, maka itu ada namanya iddah. Iddah itu 3 bulan. 3 bulan sesudah itu, maka kau mesti keluar, karena kalian tak mahram lagi. Jadi bawa kemana? Kalian punya wali, ibu perempuan punya wali. Wali kalian 6, tapi wali songo 9. Itu wali songo. Wali kalian 6. Pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. Wali mesti mengatasi masalah. Duduk. Hei suami, ya mana harta? Kenapa tak kau bagi? Bagi. Jangan diam aja. Jadi dia melakukan perbuatan maksiat serumah, tidak lagi mahram. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Bagaimana cara selalu istiqomah dalam berhijrah Pak Ustaz? Ini anak-anak muda yang baru hijrah. Kami udah hijrah Pak Ustaz. Hijrah Pak Ustaz, hijrah total. Besok sholat subuh jam 8. Gimana supaya istiqomah Pak Ustaz? Yang pertama, tengok orang sakit. Balik dari sini, pergi ke rumah sakit umum Bengkalis. Kalau security nanya, mau kemana dek? Mau nengok orang sakit. Kamar berapa? Semua yang di sini mau aku tengok. Aku mau istiqomah. Insya Allah nengok orang sakit kalian akan istiqomah. Ustaz kok tahu? Saya selalu nengok orang sakit. Ustaz Samad, ya, habis ceramah nih kita ke rumah sakit depan An-Nur sebentar ya. Rumah sakit Arifin Ahmad, ya. Oke. Ustaz tak makan, saya makan sebelum ceramah. Oke, naik ke atas. Sampai di atas dipersilakan mereka. Saya masuk Ustaz. Masuk, saya tengok ICU. Masuk. Saya jadi masuk. Iya Pak Ustaz, silakan. Yang lain di luar. Hebat mereka menghormati Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA Datuk Ulama Sri Ulama Negara itu. Masya Allah. Datuk Sri Ulama sekian negara sudah masuk. Rupanya di dalam itulah semua penyakit menular. Andai mati Datuk itu mati juga. Di dalam itulah baru saya sadar betapa nikmatnya sehat. Ibu-ibu menyuap bina laki yang sakit. Nah, bang, untung bapak tu dulu waktu sehatnya baik, maka ibu tu pun nyuap makannya bang. Makan. Coba dulu waktu sehat sombong. Makan. Udah sakit tak mati-mati juga. Makanya bapak waktu sedang sehat ni baik-baik lah. Baik. Saya bukan nakut-nakutin lah. Tapi memang ngeri cerita tu pak. Awak khawatirnya pas orang tak ada, dipucit kayaknya. Makanya sedang sehat ni, baik-baik sama mereka. Memang mereka lembut, tapi sampai saatnya nanti tengoklah. Yang kedua, tengok orang mati. Asal nampak di gang itu bendera putih, singgah. Singgah, buka, tutup muka, cium. Kalau sesama laki-laki yang perempuan kan, walaupun udah mati, mengamuk lakinya. Kalau tak dia coba. Mau nengok orang mati itu kita akan bangkit. Dulu waktu dia hidup, wah, batuk aja dia orang udah ketakutan. Kencing orang. Tapi begitu mati terbujur kaku macam es batu, mulut pun terbuka. Yang ketiga, berjamaah. Kalian anak-anak muda jangan sampai tak punya jamaah. Buatlah jamaah. Jamaah geng motor syariah.
jamaah. Saya ketemu sama anak-anak di Jogja, Ustaz Somad, ya tolong pakai jaket ini. Pakailah jaket geng anak motor. Saya pakai ke airport, semua orang senyum. Rupanya jaket itu dipakai naik motor, naik pesawat. Itu udah semua senyum. Cuman orang mau ngasih tahu Ustaz ini kan segan. Inilah jamaah ini, dia tak ngasih tahu, orang ngetawain kita. Maunya pakai jaket itu pakai motor lah. Jadi kalian buat jamaah mantan pertatu yang selama ini bertatu-tatu, tobat. Dulu badan tegak, wambar ular kobra, kena kencing manis kurus, jadi saya cinta. Ibu cewek ya, dulu gambar burung gagak yang sedang pugak burung puyuh demam. Persatuan mantan preman bertatu, bagus. Jadi dengan berjamaah itu kalian buat sebuah komunitas. Tiba-tiba ada satu anggotanya tak bertatu. Kau tatu kau mana? Tak ada. Kok bisa ikut ini? Ada satu. Dulu mau ikut Rano Karno, tak jadi. Fatwa menabung di bank syariah, mohon pencerahan. Beralihlah ke bank syariah. Ustaz Somad nabungnya di mana? Bank Syariah Mandiri. Transfer gaji Ustaz ke mana? BRI Syariah. Transfer ke bank syariah. Bank konvensional Pak Ustaz, insya Allah Bank Riau akan berubah menjadi bank syariah. Amin. Memangnya provinsi lain sudah? Aceh sudah berubah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Banyak jamaah nanya saya, Ustaz itu puding resep obat kuatnya apa? Tak ada. Kenapa Ustaz selalu sehat? Inilah dia doa jamaah. Berapa udah doa? Ini doa yang tertulis, lain lagi yang tak tertulis. Apa hukum seorang cucu dari anak pertama tidak mau membagikan harta warisan kakeknya kepada anak-anak kakek? Kenapa anak kakek itu bodoh? Cucu dari anak pertama itu kan saya anak ketiga, cucu dari anak berapa? Berarti kan anak abang saya, itu kan ponakan saya panggil dia, sini, itu kan harta ayah kami, kenapa kau tak bagi? Bagi harta ayahku itu, bagi. Ini paman, ini bongak ini. Bagilah, bagi. Kalau kita menegakkan yang hak, kita sebenarnya bukan tamak. Kita tidak ingin anak keponakan kita makan haram. Apa ibu yang harta warisannya dimakan abangnya, dimakan keponakannya, dimakan adiknya, tuntut dia, bawa dia ke pengadilan. Bukan berarti kita tamak. Aku tak ingin kau makan haram. Makan haram, anak cucu cicit makan haram, dibawanya duit haram tuh ke Makkah, menangis dari pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena kau makan haram. Berapa banyak sekarang orang makan haram gara-gara tidak membagikan harta pusaka warisan. Bagi harta warisan, jangan sampai ditahan. Ini keponak, ini Ustaz ini marah tuh. Saya tak marah, memang gitu setelannya.